Di timur Indonesia, terbentang tanah yang kaya akan keindahan. Tanah Papua. Di sini, setiap anak tumbuh bersama bisikan alam dan kehangatan keluarga. Namun, di balik keindahan itu, ada mimpi besar yang tak bisa dipenuhi hanya di satu tempat. Maka, mereka harus melangkah jauh, menempuh perjalanan ribuan kilometer, meninggalkan rumah demi sebuah harapan. Harapan akan masa depan yang lebih cerah, yang dibawa oleh program pendidikan ini. Kenapa saya mau menerima anak-anak dari Wamena, pegunungan Papua, ya? Gereja yang sehat adalah gereja yang bisa menimbulkan dampak bagi yang lain. Kalau gereja hanya fokusnya di dalam, gereja itu tidak akan sehat. Jadi kita berikan highlight dari kata-kata dampak itu, ya. Suatu hari teman saya, Ibu Elizabeth Philip, ya, dia telepon saya menanyakan tentang gedung MHC, Miracle Healing Center, yang gereja JK Injil Kerajaan punya. Saya tanya, untuk apa gitu. Lalu diceritakanlah ada anak-anak jalanan dari Papua Pegunungan Wamena yang mau dibawa Semarang untuk dididik, ya, dibekali, diperlengkapi supaya mereka tidak menjadi anak jalanan lagi. Itu adalah program dari Bupati Wamena yang baru. Tiba-tiba pada waktu saya dengar itu, hati saya itu melonjak. Karena buat saya itu adalah satu kesempatan di mana gereja ini bisa memberikan dampak kepada yang lain. Nah, saya cuma satu yang saya dengar dari Tuhan. Anak-anak jalanan itu seperti sampah yang tidak berguna. Makanya mereka hidup di jalanan. Tapi jika mereka bertemu Tuhan, mereka akan jadi mutiara yang berharga. Nah, pada waktu saya mendengar Tuhan berkata seperti itu membuat hati saya bersukacita karena saya ngerti itu yang Tuhan mau. Itu artinya saya melakukan amanat agung dari Yesus Kristus yang dikatakan di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi nama gereja JK Injil Kerajaan itu diambil dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi pada waktu saya ingat akan hal itu, saya terhubung lagi dengan nama Gereja JKI Injil Kerajaan. Disitulah saya mulai berkata, ya saya terima anak-anak dari Papua Pegunungan ini untuk ditaruh di MHC. Jemaat akan melayani mereka semua juga. Dan itu membuat mereka tidak hanya sebagai pendengar firman, tapi mereka pelaku dari firman. Saya waktu pertama kali datang di sini tuh, saya takut, saya bingung. Nanti di sini tuh kita bikin apa, belajar atau tidak, datang ke sini tuh masih tanda tanya. Dan ternyata sampai di sini saya kaget, saya pikir kita nanti tinggalnya tuh di rumah, ternyata di asrama begini. Saya senang juga. Terus pendidikan tuh, kita bedanya pendidikan di sini tuh beda dengan Wamena. Kalau di Wamena itu pendidikannya memang ada sekolah ini, tapi kurang lengkap. Kalau di sini lengkap. Kayak contoh kecil bagian matematika tuh kita di Papua sana tuh tidak ada yang bagian 500 koin 500 logam 500 tuh tidak ada. Di sini baru belajar yang logam 500. Dan juga bahasa Inggris kita di sana mau belajarnya susah. Kalau kita sudah tidak mengerti, kita tanya ulangi kayak gurunya, pasti gurunya langsung bentak.
bentak-bentak. Jadi kita juga mau takut, tanyanya juga takut. Kalau di sini tuh enak, mau tanya tuh kalau tidak mengerti tanya, pasti missnya kasih tahu secara pelan, lembut, baru kita mengerti gitu. Sudah. Tadi sudah saya katakan, anak-anak jalanan ini seperti sampah yang tidak berguna. Mereka tidak dianggap dalam keluarga. Mereka adalah orang-orang yang terbuang. Mereka dianggap seperti orang yang tidak punya masa depan. Tetapi jika mereka ketemu Yesus, maka mereka akan jadi mutiara yang berharga. Raja Daud misalnya, yang tidak dianggap di dalam keluarganya, terlupakan. Tubuhnya juga pendek, tidak seperti orang-orang Israel pada umumnya. Dan cuma punya domba 2-3 ekor, nggak kaya raya gitu. Tapi akhirnya dicari oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Untuk apa? Untuk dijadikan raja di Israel. Kita lihat Yakub. Yakub itu tukang tipu, ya. Dia menipu Esau dengan menukar dengan hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Dia menipu bapaknya Ishak untuk mendapatkan berkat kesulungan yang harusnya jadi milik Esau. Dia juga menipu Laban, mertuanya, dalam hal upah dan ternak. Secara harafiah, Yakub itu artinya adalah penipu. Tapi karena pertobatan, namanya diubah menjadi Israel. Israel artinya tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi dia punya identitas palsu. Nah, itu yang saya harapkan dari anak-anak Wamena ini. Seperti Daud dirubah menjadi a man after my own heart. Orang yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Yakub dari tukang tipu menjadi Israel. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saya pun berharap anak-anak Wamena ini yang ketemu dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti berubah. Sampah yang terbuang akan menjadi mutiara yang berharga. Seperti Yesus. Dikatakan di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu batu kunci. Kalau batu penjuru itu diambil, maka seluruh bangunan itu akan roboh. Saya berdoa supaya anak-anak Papua ini, anak-anak jalanan dari Wamena, hidup mereka diubahkan sehingga mereka pulang ke Wamena menjadi mutiara yang berharga. Nah, itu hati saya. Hari ini, lapangan bola ini bukan sekadar tempat bermain. Ini adalah panggung di mana mereka mengekspresikan diri, tempat mereka menemukan kegembiraan di tengah perjuangan. Mereka adalah duta-duta kecil dari tanah mereka, pembawa obor harapan. Mungkin besok ada yang kembali ke Papua sebagai guru, dokter, atau pemimpin. Mereka adalah bukti nyata bahwa mimpi tidak mengenal batas, bahwa pendidikan adalah kunci, dan di tangan anak-anak ini, masa depan Papua akan bersinar lebih terang dari yang pernah ada.